Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan masuk ke sebuah cerita yang unik. Ini bukan soal hantu atau penampakan, bukan. Ini soal suara. Cuma sebuah ketukan kecil, tapi justru ketukan inilah yang perlahan-lahan merusak kewarasan. Jadi, cerita ini intinya tentang teror yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Sumbernya, bunyi kecil yang terus berulang. Lupakan monster di bawah ranjang karena yang ini jauh lebih dekat. Setiap cerita pasti punya awal, kan? Nah, kisah kita ini dimulai pada waktu yang sangat spesifik dan jujur aja agak bikin merinding. Jam 2 dini hari. Tepat. Tokoh utama kita ini nggak bangun karena mimpi buruk atau suara yang menggelegar. Nggak. Dia terbangun karena sesuatu yang aneh. Keheningan malam yang tiba-tiba pecah. Dan disitulah suara itu muncul. Cuma satu ketukan. Sederhana, tapi terdengar disengaja. Dan inilah yang jadi awal dari semua misteri ini. Oke, mari kita mulai bedah dari bagian pertama. Awal mula munculnya teror dari suara misterius yang kok bisa selalu tepat waktu ya? Sifat dari suara itu sendiri sebenarnya udah jadi petunjuk. Suaranya itu persisten banget dan presisi. Selalu 3 kali ketukan dan selalu jam 2 pagi. Ini bukan kebetulan, ini sebuah pola. Reaksi pertamanya, ya jelas, pakai logika dong. Mungkin cuma kayu yang memuai atau suara pipa air. Dia coba cek sumber suaranya. Sebuah lemari tua. Dan ternyata semuanya normal. Dia bahkan memastikan lemari itu masih terkunci rapat. Sama persis seperti sebelum dia tidur. Tapi logikanya mulai mentok di sini. Nah, sekarang kita masuk ke fase di mana logika udah nggak berlaku lagi. Misterinya justru jadi semakin dalam. Ini nih pertanyaan utamanya. Baik buat si tokoh utama maupun buat kita semua kan? Apa sih sebenarnya yang ada di balik pintu kayu itu? Jawabannya, sesederhana itu, tapi juga semengerikan itu. Lemari itu ternyata benar-benar kosong. Dia memeriksanya dengan super teliti. Kayunya itu solid, nggak ada ruang rahasia, nggak ada celah sedikit pun buat orang atau apapun ngumpet. Secara fisik, mustahil ada sesuatu di dalam yang bisa bikin suara. Justru ini yang bikin misterinya makin nggak masuk akal. Dan titik baliknya terjadi di sini. Momen yang bikin bulu kuduk berdiri. Dia coba tempelin telinganya ke pintu lemari, dan persis di seberang telinganya, ketukan itu terdengar lagi. Seolah-olah menjawab kehadirannya. Ini bukan lagi sekedar suara. Ini komunikasi. Mari kita lihat gimana ini berkembang jadi lebih jauh. Ini adalah momen di mana si protagonis nggak lagi cuma jadi pendengar, tapi mulai mencoba berkomunikasi balik. Waktu dia memeriksa lebih teliti lagi, dia nemuin sesuatu yang bikin teror ini jadi sangat personal. Ada ukiran namanya sendiri di bagian dalam pintu lemari. Sebuah ukiran yang dia sama sekali nggak ingat pernah membuatnya. Disinilah kita menemukan inti dari cerita ini. Ketukan itu ternyata bukan hantu. Ia adalah bagian dari diri yang selama ini ditekan. Sebuah ingatan yang terkunci, yang sekarang menuntut untuk didengarkan. Akhirnya, dia nggak tahan lagi. Dia memberanikan diri bertanya langsung ke pintu kayu itu, seolah-olah di baliknya ada makhluk hidup yang mendengarkan. Jawabannya ternyata sangat sederhana dan lugas, sebuah permintaan untuk membuka pintu. Nah, ini dia pengakuan si protagonis yang jujur sekaligus putus asa. Dia nggak tahu apa yang sebenarnya sudah dia kunci di dalam sana. Dan jawaban ini menjelaskan semuanya. Ketukan itu ternyata bukan ancaman. Itu adalah pengingat, sebuah alarm yang tanpa sadar dipasang oleh dirinya sendiri di masa lalu. Oke, kita masuk ke bagian pengungkapan. Disinilah sumber sejati dari semua teror ini akhirnya terbuka. Di sini terjadi pergeseran pemahaman yang luar biasa. Apa yang selama ini dia takuti sebagai sesuatu dari luar, sebagai penyusup, ternyata adalah bagian dari dirinya sendiri yang cuma minta untuk diterima kembali. Jadi, inilah kebenarannya. Suara itu adalah gema dari dirinya sendiri waktu kecil, saat dia dikurung di dalam lemari sebagai hukuman. Ketukan itu adalah ketukannya dulu. Demi bertahan hidup, dia mengunci memori itu dalam-dalam, sampai dia benar-benar lupa pernah melakukannya. Cerita ini pada dasarnya adalah sebuah alegori tentang bagaimana kita seringkali memisahkan diri dari rasa sakit kita sendiri. Dan sekarang kita tiba di bagian akhir. Apa yang terjadi setelah semua ini terungkap? Dan apa pesan terakhir yang bisa kita ambil dari cerita ini?
Ini adalah sebuah pemikiran yang dalam dari penulisnya yang menghubungkan cerita ini dengan pengalaman kita semua. Proses menjadi dewasa itu kadang-kadang berarti kita harus mengubur sebagian dari diri kita yang terluka hanya supaya kita bisa terus melangkah maju. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Pertanyaan yang mengembalikan fokusnya bukan lagi ke cerita, tapi ke kita. Mengajak kita untuk memikirkan lemari terkunci versi kita sendiri. Mungkin tidak semua pintu harus dibuka paksa, tapi beberapa mungkin hanya perlu kita biarkan tidak lagi terkunci serapat dulu. Pertanyaannya sekarang, pintu yang mana yang jadi milik Anda?